ketika nanti memasuki tahapan kampanye, insya Allah kami Sasa Bilamus sasa saja dapat rekomendasi yang cukup untuk kemudian mendaftar KPU pada bulan Agustus, menjadi salah satu peserta pilkada serentak di Pulau Taliabu, ya kan? Akan banyak kejutan yang kami beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sahabat seputar taliabu.com. Jumpa lagi bersama saya Laode Hafid, yang kali ini kita akan bincang-bincang mengenai politik jelang pilkada Kabupaten Pulau Taliabu. Diketahui bahwa politik merupakan cara bagaimana kita akan menuju sesuatu kekuasaan puncak di mana kita memimpin sebuah organisasi pemerintahan yang begitu maksimal dan juga yang begitu memiliki peran penting bagi kemajuan daerah, termasuk khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu. Jelang pilkada kali ini sudah banyak nama-nama bakal calon yang menguat jelang pilkada Pulau Taliabu. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu kita spesial dari salah satu LO bakal calon Bupati Pulau Taliabu, Sasa Bilamus dan juga Sirajudin. Apa kabar? Siap, alhamdulillah sehat. Ini abang saya ini, sahabat seputar taliabu.com. Mungkin bisa perkenalkan dulu, Bang, nama. Oh baik, nama saya Tawalani Jafarudin. Dipanggil biasa Lani. Lani. Biasa juga Lan saja. Tapi jangan sampai Tawa. Ya. Kalau dulu teman-teman waktu SMA panggilnya Tawa. Oh Tawa, ya, pernah juga gitu? Pernah. Oh siap. Tapi kebanyakan ya Tawalani. Jabatan apa di Sasabila sebagai apa? Saya sejauh ini dipercayakan sebagai liaison officer, LO. Atau penghubung. Oke. Berarti sejauh ini sudah ada planning ke depan dalam. Kalau untuk saat ini kan kita akan bincang-bincang mengenai istiqomah Sasa saja. Sasa saja ya, itu kepanjangannya? Itu akronim. Akronim dari Sasa Bilamus dan Sirajudin. Wah, mantap. Istiqomah. Sasa saja dengan menuju kolaborasi. Ya, kolaborasi. Taliabu maju. Bisa diringkas sedikit mengapa istiqomah ini harus dipakai dalam? Karena istiqomah kita tahu bahwa itu salah satu pendirian bagi bakal calon kandidat mungkin seperti apa? Pada prinsipnya yang menjadi jargon kita itu adalah kolaborasi. Sasa saja Taliabu maju untuk semua. Kolaborasi ini artinya kolaborasi antara kandidat ini ya, dari milenial dan juga wakilnya dari tanda kutip ya, misalnya Polri. Kolaborasi ini kan kami kemudian angkat, Sasa saja itu angkat. Ini menjadi satu spirit baru bagi Sasa saja dalam kemudian menghadapi pertarungan pilkada Taliabu 2024. Jadi itu bukan pepesan kosong, tetapi jawaban atas fenomena yang terjadi hari ini. Jadi kolaborasi itu tidak hanya sebatas cagup dan cawagupnya, tetapi untuk semua kelompok. Tim simpatisan. Semua unsur yang ada di Taliabu kemudian berkolaborasi menuju Taliabu maju untuk semua. Siap. Nah, dari pandangan Bapak Elo sendiri, ini kan masih banyak figur-figur yang kemudian juga belum final nih, masih dalam tahap bakal calon. Kenapa sampai bisa memilih Sasa saja? Anda melihat bahwa ada yang unik, ada yang membuat hati LO ke Sasa ini untuk Taliabu apa ke depannya? Ini person saya berarti. Ya, Sehingga bisa memilih, dan juga saat ini kan yang kita tahu sudah konsolidasi dan di mana-mana misalnya di grup-grup WA, Facebook kan kita selalu lihat bahwa memang sudah booming ini untuk satu kandidat ini. Siap. Kenapa saya kemudian bersedia memberikan waktu, pikiran, dan jadi kira-kira jadi LO dari Sasa saja? Bapak yang bersedia ini? Ya, saya yang bersedia. Saya yang kemudian menawarkan diri. Sebab itu kemudian
menjadi seperti itu sebab kita dalam menghadapi bonus demografi, ya kan? Taliabu yang hari ini daerah baru, kabupaten otonom yang dimegahkan tahun 2013, kita sudah usia 11 tahun. Maka bagi saya hari ini, generasi muda itu kemudian harus mengambil peran. Generasi muda harus mengambil peran. Siapapun dia. Tidak bisa melihat identitas, warna kulit dan lain-lain. Jenis kelamin pun tidak lihat. Siapa saja. Dalam teori kepemimpinan kan tidak ada. Oke, siap. Ya kan? Tidak ada batasan-batasan atau sekat-sekat itu. Tidak ada. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Sepanjang dia memiliki kemauan yang kuat, niat yang tulus, ya kan? Punya kemampuan, ya. Silakan. Bismillah. Kan, jangan sampai ke depan kalau mau abang juga punya potensi ke depan, bisa juga calon kan gitu. Semua kan kita ikhtiar. Ini kan ikhtiar. Istiqomah. Oke. Mungkin dari istiqomah Mbak Salsa sama Bapak Serjun ini kan bisa menjadi solusi mungkin ke masa depan Pulau Taliabu. Nah, untuk saat ini kalau yang saya lihat bahwa sudah terpasang di headline-nya baliho Mbak Salsa ini bahwa melanjutkan karya AHM. Jika dikorelasi dengan pernyataan Bapak Kelo tadi, mengenai Taliabu ini pemekaran sudah 11 tahun dan lain, dan juga tidak terlepas daripada peran dan kontribusi besar terhadap ayahnya, yaitu Bupati Kepulauan Sulu waktu itu, Bapak Haji Ahmad Hidayat Bus. Mungkin ada karena situ juga mengapa Bapak sangat menginginkan bahwa harus Mbak Salsa. Sebenarnya bukan rahasia umum lagi. Saya ini siapa kan? Kalau kemudian itu kembalinya ke saya, dan semua orang sudah tahu. Saya selaku LO Tawalan Jafarudin itu siapa? Yang pasti bahwa saya punya hubungan keluarga. Bahkan dekat ya? Bahkan dekat sekali. Tapi terlepas dari itu, soal kemudian apakah Salsa ini maju karena ada orang di belakangnya, termasuk orang tuanya, mantan Bupati Sula, yang kemudian tadi kita katakan berjasa ya, memekarkan Kabupaten Taliabu. Ya itu memang kita tidak bisa pungkiri, itu fakta. Banyak itu orang mau berkata apa di kondisi saat ini. Orang mau berkata apapun itu kami aminkan, dan memang benar adanya. Itu benar. Dan saat ini kita dimati. Saya mengikuti itu ya sejak awal. Dari masa pemekaran ini. Generasi Taliabu di tahun 2000, sejak tahun 2004 itu mengikuti proses ini. Semua mengikuti. Termasuk saya. Iya, termasuk saya. Oleh karena itu, kalau kemudian hari ini Salsa di dalam alat peraganya, di publikasinya, di baliho yang sudah dipasang, kemudian ada kalimat melanjutkan, ya kan? Memang itu visi besar kita. Itu visi besar kita. Bahwa Taliabu harus maju. Setelah dimekarkan dan dengan tidak kemudian meninggalkan apa yang sudah diperbuat kemarin di belakang. Baik itu Pak HM, sekarang juga Bupati 2 periode. Tugas kita generasi muda adalah apa yang kurang kita selesaikan. Kan ini tanggung jawab kita bersama. Kan boleh. Siap. Untuk mungkin ada salah satu program dari Salsa yang kemudian bisa menyentuh masyarakat Pulau Taliabu yang saat ini menjadi visi emas apa? Iya, sejauh ini dengan background Salsa yang kemudian dari seorang entrepreneur muda, ya kan, dia lebih fokus itu kalau di kita ya, ini yang sudah kita publikasi juga, sudah dilihat oleh kelayak masyarakat Pulau Taliabu. Itu termasuk salah satunya adalah mendorong peran penguatan UMKM. UMKM. Sebab kalau kita bicara pembangunan manusia, selain kemudian di bidang pendidikan kesehatan, ya tentu di bidang ekonomi. Nah, kalau kita lihat Taliabu hari ini, itu UMKM kita harus kita dorong. Itu dari sisi apanya? Yang ada hari ini kan, apa ya, kita belum melihat, mungkin sudah ada ya, 1-2 di Keramat, di Limbo, produk-produk lokal kita sudah ada. Ya kan? Cuman itu masih bagi kami, kemudian yang melihat itu perlu kita kemudian
kembangkan lebih jauh Lebih lagi. jauh lagi. Dengan tidak lupa di zaman arus globalisasi sekarang yang hari ini orang Jakarta bilang hari ini kita tahu bahwa Oke. ya kan, internet itu harus didorong ke situ. Perlu digitalisasi supaya orang luar tahu. Itu yang kami maksudkan, salah satu yang kami maksudkan, peran UMKM harus diperkuat itu di situ. Nah, itu. Yang beberapa kali yang saya lihat memang Iya. di publikasi ya. Iya. Oke. Gitu. Peran UMKM ya. Salah untuk Harus kita meningkatkan keunggulan potensi lokal ini ya. Iya. Oke, siap. Sebelum kita lebih jauh, saya kembali pada tadi terkait dengan kepemimpinan Mitra Mus misalnya bisa disampaikan seperti itu. Belakangan, Bang, banyak yang menyebutkan bahwa hadirnya Sasa Bilamus itu untuk melanjutkan terah Bupati yang ada saat ini, Bapak Bupati Aliamus. Banyak yang kemudian mengkaitkan bahwa ini sebagai dinasti politik. Ini mungkin bisa diluruskan. Ini artinya mungkin ada pandangan-pandangan dari Bapak Elo. Bicara dinasti ya, dinasti politik. Poin pentingnya adalah yang didorong ini, Sasa dalam hal ini, apakah kemudian punya atau tidak punya kemampuan. Sebenarnya tidak jadi soal. Mau orang sampaikan apa? Tidak jadi soal. Oke. Politik dinasti memang tidak jadi soal. Sepanjang yang kemudian kita dorong itu punya kemampuan. Punya kemampuan. Kan begitu. Punya konsep, ide dan Punya gagasan. kualitas. Mampu dia. Punya pengalaman. Kan begitu. Menurut Bapak Elo sendiri, mampu? Mampu dong. Oke. Saya bilang, keren. Keren. Oke. Dan saya yakin ketika nanti memasuki tahapan kampanye, insya Allah kami Sasa Bilamus Sasa saja dapat rekomendasi yang cukup untuk kemudian mendaftar KPU pada bulan Agustus, Oke. menjadi salah satu peserta pilkada serentak di Pulau Taliabu, ya kan? Akan banyak kejutan yang kami beri. Oke, siap. Berkaitan dengan kepemimpinan dari AHM sampai sekarang Bupati 2 periode Pulau Taliabu. Sekarang dan juga beberapa kali saya amati di media sosial bahwa Sasa akan membawa perubahan, dan kemudian saat ini mungkin sudah terbentuk berbagai macam tim di desa-desa untuk Sasa Bilamus dan juga Sirajudin. Yang Bapak Elo sendiri melihat, ini kan butuh kemajuan dan perubahan. Apakah kepemimpinan sebelumnya nih, Bapak Aliamus sebagai mungkin omnya ya, seperti itu. Itu seperti apa? Tentu di mata kami, apa yang kemudian hari ini sudah terjadi, itu perlu kita lanjutkan. Perlu kita lanjutkan. Kenapa? Setelah kita melihat lebih jauh, apa yang sudah dilakukan hari ini, itu cukup. Artinya konsep perubahan untuk merubah Taliabu bukan semata-mata bahwa ada yang rusak begitu. Oh tidak. Tidak. Jadi jangan dikonotasikan negatif. Oke. Konsep perubahan yang kemudian kami gaungkan hari ini, didorong oleh Sasa saja hari ini, adalah kemudian apa yang masih kurang, itu yang akan kita perbaiki. Yang akan diperbaiki ke depan. Ya. Kan tidak boleh, kita jangan jas merah dong. Jangan melupakan sejarah. Siap. Betul. Bahwa kita lahir, itu dari merangkak dulu baru berdiri. Oke. Kan begitu. Nah hari ini Taliabu di usia ke-11 tahun, ya kan? Kalau ada yang mengatakan kurang, iya kurang. Iya kan? Oke. Itu kita akui kurang. Kita harus gentleman mengatakan benar kurang. Tetapi bahwa apakah kita harus bergerak maju? Pasti. Oke. Kan begitu. Jadi perubahan itu ke sana. Bukan lebih mundur tapi maju. Iya harus lebih maju dong. Makanya Sasa saja kolaborasi Taliabu maju untuk semua. Siap. Oke. Satu pasangan calon ini antara Sasa Bilamus yang kita nilai bahwa sebagai salah satu mahasiswa yang punya prestasi lah, bahkan sampai kuliah di bahkan luar Indonesia. Dan kolaborasi dengan Bapak Sirajudin selaku anggota Polri misalnya ya. Ini bisa diringkas, Bang. Bisa dijelaskan perpaduan politik kedua ini seperti apa? Siap. Kenapa kemudian Sasa
memilih Pak Sirajudin. Oke. Gitu kira-kira. Alasannya kenapa? Satu, Taliabu itu adalah daerah baru yang kemudian perlu kerjasama lintas sektor, Termasuk Polri. termasuk Polri Oke. yang punya tupoksi dalam hal Kamtibmas. Kamtibmas. Taliabu hari ini berada pada posisi yang sangat strategis. Kalau kemudian yang diambil orang yang tidak memiliki background, ya kan? Yang orang yang kemudian mumpuni Oke. dalam soal Kamtibmas, soal hukum, bagi kami itu kurang. Jadi ibarat masakan itu, kalau tidak ada dia punya garam, nanti dia tawar. Tawar. Iya kan? Siap. Harus pas. Jadi harus pas. Bumbunya harus pas. Oke, siap. Dan sah-sah saja cocok ini. Tapi sebelumnya kan juga sempat diusulkan misalnya Golkar. Karena Sasa itu kan sering di Golkar. Diusulkan ada beberapa nama untuk menjadi wakil Sasa ini. Termasuk salah satunya mantan Koramil Bobong, itu Awad Manjeng. Kan begitu. Mungkin apakah ini memang pilihan wakil memang langsung dari internal partai atau memang Jadi ada di sah-sah saja ini ada tim ahli. Kita punya tim ahli. Iya, kita punya tim ahli. Yang kemudian tugasnya mengkaji. kaji pasangan calon ini? Kaji pasangan, paket idealnya yang mana, ya kan? Makanya ada sebelumnya kan ada berapa orang, ya kan? Termasuk tadi yang disebut oleh host Pak Awin Manjeng. Awad Manjeng, oke. Namun pada hari ini sudah apa ya? Sudah klop, sudah menyatu dengan niat dan visi yang sama. Sama, oke. Sah-sah saja. Itu sudah. Berarti sah saja cuma cukup sasa begitu. Itu sudah. Oke, Sah-sah siap. Oke. Belakangan juga Bang mengenai sah saja ini kan mencuat bahwa orang kan masih menganggap kecil nih sasa nih karena orang yang katanya di masyarakat bahkan di beberapa macam media sosial menyebutkan itu bahwa Sasa yang kemudian belum punya pengalaman dalam dunia birokrasi dan lain-lain. Mungkin ini bisa dijawab oleh LO. Siap. Oke. Agar ini bisa terjawab langsung dari kubu Sasa saja nih. Apakah seorang pemimpin harus punya pengalaman birokrasi? Oke. Kan begitu. Iya. Iya. Bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Ada Oke. pemimpin yang lahir. Siap. Pemimpin yang kemudian ketika terpilih dia membangun daerah yang demokratis. Banyak generasi muda sekarang yang jadi kepala daerah. Tanpa ada pengalaman birokrasi. Tanpa ada birokrasi. Oke, siap. Tapi itu tadi dia punya kemampuan. Ada rekam jejaknya kan begitu. Bukan tiba-tiba lahir kemudian langsung calon. Tidak. Sasa saja mengalami proses yang panjang. Ada tahapan-tahapan. Karena saya dulu. bilang, nanti ada kejutan. Oh, siap. Nanti Berarti ada kejutan nanti pada pasca Ya. pencalonan kampanye nanti. Sejauh ini bagi kami sah-sah saja itu adalah paket ideal untuk Taliabu maju untuk semua. Oke, paket ideal untuk Taliabu maju. Taliabu maju semua. Maju dari segala hal ini. Dari segala. Mungkin dari perkembangan Ya. Taliabu dari sisi infrastruktur dan lain-lain. Ya. Oke, siap. Kita juga telah mendapat beberapa pesan dari masyarakat ini Bang, Siap. mengenai pertanyaan-pertanyaan ya. Karena saat ini kan Sasa juga salah satunya menjadi bakal calon yang disebut milenial dan juga masih muda untuk bahkan dianggap dalam kutip kutip jago begitu. Perempuan tapi mampu mewujudkan sikapnya di publik bahwa dia mampu memimpin Pulau Taliabu. Saat ini juga kan tadi ada indikator apa tadi survei. Survei. Survei tadi itu survei dari mana? Survei indikator. Survei indikator itu dimenangkan oleh sah saja. Sejauh ini hasilnya kalau bilang menang nggak juga ya. Memuaskan bagi kami. Memuaskan. Dan cukup, data itu cukup. Kemudian untuk menyangkut eskalasi dan yang pasti kami tidak berhenti sampai di situ. Oke. Kerja-kerja pemenangan sah saja itu terus kami jalankan. Dari hasil survei ini kan bisa kita lihat bahwa memang tim sudah bekerja. Mungkin ada
apa saja terobosan-terobosan apa yang saya sudah buat sehingga mungkin survei ini bisa mencuat. Yang pertama, Sasa sudah melakukan safari. Oke. Di seluruh desa atau kecamatan sudah tersentuh. Hampir di 71 desa. Hampir 71 desa. Hampir 71 desa. Tapi sejauh ini ya, kalau mau dikatakan ya memang ada beberapa desa yang belum sempat ya. Oke. Karena kondisi, tapi sudah kalau bisa dikatakan sudah semua. Oke. Ini kan sudah sampai, namun yang kami maksud belum hampir tadi atau belum semua itu karena waktunya yang terbatas. Tapi kita sudah punya waktu yang cukup kan gitu. Walaupun di waktu yang sempit terbatas tadi, bagi kami cukup untuk kemudian Sasa calon bupati kami kita itu sudah menyapa masyarakat, mendengarkan langsung aspirasi, berbicara langsung dengan masyarakat hampir 71 desa. Di 71 desa. Kalau dominannya apa yang dikeluhkan masyarakat di Pulau Taliabu? Ya, kebanyakan kan jelas dan bisa terbaca di hasil survei juga terakhir. Oke, siap. Untuk saya saat ini tahapannya seperti apa? Sudah sampai kemana? Kami optimis bahwa saja akan menjadi salah satu calon bupati termuda. Oke. Dan kemudian dengan semangat kolaborasi tadi, kalian maju untuk semua. Sejauh ini ikhtiar dan terus berikhtiar. Yang menjadi pegangan kami hari ini bahwa satu-satunya calon bupati di Taliabu, ya kan? Yang merupakan kader muda Partai Golkar itu sudah mendapatkan surat perintah dari Partai Golkar. Dari Partai Golkar. Partai Golkar. Tapi belum final ya. Bahwa dia itu ya, kan final yang digunakan di KPU kan B1 KPK. Oh, siap. Rekomendasinya kan? Berarti sudah di surat perintah. Surat perintah itu menekankan untuk apa? Lakukan komunikasi politik. Komunikasi politik. Menangkan Partai Golkar. Partai Golkar. Ya. Dan itu sudah dilakukan. Dan itu sudah dilakukan. Golkar menang kan? Oh, siap. Iya kan? Dari 5 jadi 7. Oh siap. Oh dari pada saat pemilu kemarin? Iya, sudah 1 tahun yang lalu. Siap. Sasa itu kader muda Partai Golkar yang sudah mendapat surat perintah, ya kan? Lakukan konsultasi politik. Memenangkan Partai Golkar di Pulau Taliabu. Saya sempat menulis pada tahun 2003 lalu bahwa memang dari Ketua DPD 2 Golkar Pulau Taliabu, Pak Aliomus, kala itu menyebutkan bahwa kalau tidak salah itu Oktober, bahwa sudah final bahwa yang akan maju dan terhapus adalah Sasa Bilamus. Dan kemudian dari tahun 2003-2004 timbullah salah satu bakal calon juga Citra Pusasarimus yang kemudian saat ini menurut dari pandangan Ketua Golkar Bapak Aliomus bahwa menunggu rekomendasi ketika kedua ini akan maju. Apakah misalnya ketika Sasa tidak diberikan rekom misalnya Golkar, apakah istiqomah komitmen tetap maju atau seperti apa? Ini kan dinamika politik yang biasa saja. Dinamika politik yang biasa saja. Soal kemudian ketika Sasa tidak mendapatkan rekom dari Golkar, itu hal yang tidak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin. Siap. Bagaimana mungkin rumah sendiri tidak memberikan? Oke, siap. Ya kan? Berarti saat ini kalau kita presentasikan di angka 80% mungkin. Sasa itu kan sudah dapat surat perintah satu. Oke. Itu salah satu tanda penguatan. Ya, ini kan kode. Oke, kode. Surat perintah, ya kan? Sampai hari ini namanya masih di nomor wahid. Oke. Ya kan? Survei terakhir kalau Sasa nomor 1. Siap. Iya kan? Iya. Sampai hari ini tuh. Jadi dinamika itu hal yang tidak. Itu dinamika biasa dan hal yang tidak mungkin. Sasa tidak mungkin. Berarti memang ini luar biasa sekali. Memang dari tim-tim Sasa saja memang sangat komitmen dalam mendukung kandidat Sasa saja di Pulau Taliabu. Untuk saat ini mungkin tim-tim Sasa sudah terbentuk di seluruh desa. Sudah. Satu desa sudah. Okay. Tim Zikir, alhamdulillah. Tim Zikir. Ini tugasnya untuk kemudian zikir, menjalankan siar-siar agama Islam. Masya Allah. Ya kan? Berarti tidak hanya sekedar politik semata, tetapi selain tim zikir apa juga yang terbentuk? Tim relawan sudah terbentuk juga. Tim relawan. Ya, kita sudah terus. Ketuanya? Sejauh ini saya. Koordinator. Siap. Koordinator. Berarti ini kita belum pilih siapa ketuanya. Saya punya abang ini dua jabatan relawan dan juga LO.
tim relawan dan juga tim zikir. Kalau tim relawan tugasnya apa untuk di lapangan? Tim relawan itu tugasnya untuk konsolidasikan, fokus Konsolidasi. pada tahap konsolidasi. Sejauh ini konsolidasinya berjalan. Berjalan. Dan dari dua tim itu, baik tim zikir, Sasa Bilamus dan relawan, itu kemudian dikomandai langsung oleh tim pemenangan. Tim pemenang. Ya, yang diketuai oleh Pak Haji Zainal. Pak Haji Zainal. Ya, Termasuk omnya Sasa. iya. Oke, siap. Saat ini juga saya sudah melihat berbagai macam media sosial, media massa misalnya, termasuk dalam tanda kutip kalau bicara soal teori politik, tidak terlepas daripada konsep Anthony Gramsci terkait dengan hegemoni. Yang saya lihat juga memang Sasa ini dia mendominasi di beberapa media sosial, media online dan lain-lain. Nah, konsep hegemoni ini kemudian tidak terlepas daripada media dan propaganda. Nah, apakah memang saat ini dari tim Sasa juga sudah punya kekuatan dari berbagai macam ini, dari kubu media, dari kubu lain-lain seperti apa? Yang pasti kita mau menang. Yang pasti menang. Sasa saja mau menang. Oh gitu. Ya, Sasa saja mau menang, ya otomatis seluruh instrumen Digunakan. kelengkapan aktifkan. untuk kemudian menang harus kita siap dong, kan gitu. Siap. Harus siap. Jadi apa saja, yang penting instrumen itu Ya. kita lakukan untuk mengaktifkan Ya. ke depan. Yang Maju. yang jadi asik di tim kami ya, Oke. sampai hari ini Sasa saja itu menitipkan pesan, Sasa menentukan tidak boleh kita maju dengan menjatuhkan yang lain. lawan lain. Ya, Oh. itu yang Pesan Sasa itu. pesan yang bagi kami tim-tim itu bekerja juga dengan hati yang enjoy. Ya kan itu tadi. Calon bupati kami sudah berpesan, tidak boleh melakukan konsolidasi Yang kerja menjatuhkan. politik yang menjatuhkan yang lain. Kandidat lain. Kan kita belum tahu ini. Oke, oke. Ya kan sejauh ini sudah ada berapa ya pesannya itu. Maka Dan itu kami mungkin juga kerjanya enjoy. siap-siap. Ya, Setiap safari politik mungkin seperti itu. ya. Atau mungkin ada pesan-pesan lain kepada masyarakat ketika safari politik dari Mbak Sasa. Selain daripada terkait dengan duel pilkada ini. Sasa pulang untuk bangun kalian. Sasa pulang. Sasa pulang untuk bangun kalian. Jadi saat ini kan melanjutkan pembangunan. mereka bilang ini kemarin pada saat Sasa datang balik, sudah balik mereka bilang dalam tanda kutip pulang kampung. Nah ini kan bahasa-bahasa yang memang bahkan orang lain yang menjatuhkan sebenarnya, bukan Mbak Sasa. Tapi dari kubu Sasa sendiri melihat fine-fine saja. Fine saja. Orang Sasa orang Gela. Orang bilang siap. Sasa adalah penduduk desa Gela, Kecamatan Talebo Utara. Ini sangat menarik. Gitu. Ya. Sahabat seputar Talebo.com, karena memang banyak yang kemudian belakangan ini selalu menyerang sepihak tanpa yang tidak bertanggung jawab. Dan padahal Sasa ini merupakan orang asli Gela yang lahir di Taliabu. Untuk keseriusan itu, untuk kemudian menjawab keraguan-raguan para pemilih, para masyarakat Taliabu bahwa Sasa ini bukan orang Taliabu, Sasa domisilinya di Gela Sasa di sini. dan akan terus menjadi warga desa Gela, Kecamatan Talebo Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Oke, siap. Itu satu bentuk keseriusan. Kira-kira. Siap. Jadi kalau bilang Sasa bukan orang Taliabu, keliru itu. Sasa orang Taliabu. Bapaknya saja orang Taliabu dari Gela. Yang kemudian memekarkan juga Taliabu. Orang yang sudah tinggal minum air Taliabu, maka dia orang Taliabu. Siap. Termasuk mungkin saya. Ya kan makanya emosi dulu. Emosi sedup. Ya. Saya datang dari daerah jauh ke sini Ya. minum air Taliabu jadi orang Taliabu. Orang Taliabu. Oke, siap. Tapi intinya bahwa politik identitas Ya. siap. Hentikanlah. Hentikan. Itu tidak membuat Taliabu maju untuk semua. Oke, siap. Tapi untuk politik identitas sendiri ini kan masih menjadi masih hidup lah di budaya politik Pulau Taliabu. Mungkin kalau dari tim Sasa mungkin ada penekanan-penekanan apa agar politik identitas tidak dipakai, karena politik identitas ini bisa menciptakan konflik yang begitu berkepanjangan. Mungkin seperti apa untuk penekanan-penekanannya untuk pesan kepada tim? Yang pertama, kita hidup di satu bumi yang sama, Oke. di bawah langit yang sama, Oke. ya kan, menghirup udara yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Lebih khusus, kita berada di satu pulau
pulau yang strategis, pulau yang kaya dengan sumber daya, baik sumber daya manusianya, juga sumber daya alamnya. Maka tidak usah kita berkelahi. Apalagi hanya perbedaan politik. Ini hanya dinamika untuk kita kemudian berikhtiar mencari sosok seorang pemimpin yang akan membawa Taliabu lebih maju ke depan. Oke, siap. Untuk ini menarik ini sangat menarik untuk mengenai perbincangan saya saja, apalagi saya punya sahabat bercerita itu dari orang yang berlatar belakang organisasi dengan saya juga. Mungkin mengenai headline politik dan juga visi misi ke depan ini. Kalau tadi bilang Sasa menuju Taliabu untuk semua. Taliabu maju untuk semua. Ada juga salah satu kandidat yang kemudian independen, yang punya headline politiknya adalah Taliabu Emas. Ini kenapa Bapak tidak belum melirik kandidat-kandidat lain dari awal langsung final ke Sasa? Pertama, Sasa adalah kader Golkar, saya adalah kader Golkar. Oh, berarti itu yang pertama. Oh, siap. Yang pertama. Yang kedua, jangan ragu dengan Sasa. Sasa punya segudang pengalaman. Sasa mampu. Makanya saya bilang akan banyak kejutan. Oke. Ini akan menjadi ke depan yang kita akan tunggu. Oke, siap. Selain tadi peran UMKM sebagai salah satu visi misi untuk pengembangan di Pulau Taliabu, apa saja? Apalagi mungkin ada visi misi yang lain yang menjadi kunci Sasa ke depan? Sebenarnya sederhana, visi Sasa itu bagaimana Taliabu ini bisa maju, bisa mandiri, bisa unggul. Berarti saat ini belum mandiri? Mandirian ini banyak aspek. Oh, siap. Ya, kita hari ini sudah mandiri secara pemerintahan baru. Oke. Tapi kan kita belum mandiri secara ekonomi. Ya kan? Masih banyak itu. Iya. Ya kan? Semua orang tahu bahwa kita masih mensuplai. Ya, oke. Terkait dengan pasukan-pasukan. Ya. Ini yang kemudian akan kita dorong. Siap. Mempermudah akses. Kan banyak hal yang harus kita dorong. Pada intinya kita akan lanjutkan pembangunan ini. Ini tugas kita bersama. Siap. Itu kira-kira. Sasa terpanggil untuk itu. Untuk melanjutkan apa yang kemudian belum tuntas. Kita akan selesaikan. Siap. Belum tuntas bukan berarti itu. Bukan berarti tidak ada kan? Siap. Kan ada. Siap. Kan begitu. Oke. Untuk ada juga pertanyaan dari beberapa masyarakat juga Bang mengenai Sasa nanti ini. Ya. Belakangan juga ini Pulau Taliabu terdeterminasi mengenai banjir. Ditekan oleh banjir dan infrastruktur beberapa jembatan dan juga jalan ambruk. Yang kedua mengenai pertanyaan bahwa sekarang ini dari tahun ke tahun ada sebagian pegawai yang kemudian mengeluhkan terkait dorong punya gaji TPP, yang kemudian ada juga gaji honorer. Mungkin yang pertama dulu kita akan memberikan waktu kepada Pak Pelom ke depan bisa menjadi pesan kepada Mbak Sasa. Bagaimana Ibu Kota Bobong ini atau Pulau Taliabu sebagian titik itu menjadi langganan banjir. Mungkin ke depan punya cara baru untuk menyulap ini. Iya. Yang perlu diketahui oleh khalayak, masyarakat Pulau Taliabu yang kami cintai, Sasa itu punya background pendidikan dalam hal tata kota. Tata kota. Ya, planning urban, ya kan? Dalam hal bagaimana mengatur kota. Kota ini, ini saya sepadan mungkin. Ya, jadi soal banjir, soal kota ini kemudian bisa menjadi kota yang kota metro ya, kota metro, kota maju. Ya, Sasa punya pengalaman itu, dia punya keilmuan itu punya. Tidak usah ragu sudah. Ini menariknya setiap pertanyaan dari saya ini memang semua tercentuh pada Sasa. Iya, karena memang Sasa punya kemampuan. Sasa sudah mandiri sejak SMA. Sudah mandiri sejak SMA. Sudah belajar kemudian menimba ilmu. Manajemen diri sebagai seorang pemimpin. Mungkin kan sendiri kan begitu. Mempersiapkan secara tidak langsung dirinya.
Ini hanya jalan takdir Tuhan saja, kan begitu. Kemudian Sasa bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Pulau Thaliabu. Siap. Tadi soal TPP ya. Oke, keluhan ASN. Ya. Ini yang dipertanyakan juga. Itu yang kita sebut dengan Sasa Thaliabu maju untuk semua. Jadi kemajuan itu tidak boleh kemudian ada yang kita Tinggalkan. Semua. Ada yang kemudian tidak boleh ada yang kemudian menjadi korban dari maju. Jadi semua harus maju dan semua harus merasakan itu. Ayo kita kolaborasi. Mau dia ASN, mau dia birokrat senior, birokrat muda, mau dia politisi partai apa saja, background pendidikannya apa, ya kan? Dari profesinya apa. Sah-sah saja siap berkolaborasi, Thaliabu maju untuk semua. Siap. Oke, mungkin sebelum kita akhiri jumpa kita malam hari ini, Bang, mungkin ada pesan-pesan dari tim Sasa ini untuk para penonton semua yang menyaksikan diskusi pada malam hari ini di podcast. Baik, banyak PR kita yang masih menjadi tugas kita bersama. Banjir, infrastruktur jalan, ya kan? Dan itu semua kita rasakan bersama. Sudah saatnya di 2024 kita bersama-sama berkolaborasi dengan niat yang tulus, hati yang bersih, menatap ke depan. Thaliabu maju dengan semangat Hemusia Siadufu. Kita berkolaborasi untuk Thaliabu maju untuk semua. Oke, siap. Mungkin ini adalah perjumpaan kita sesi pertama. Nanti kita akan undang lagi, Pak. Siap. Mungkin kan karena dinamika politik kita akan masih panjang. Masih mungkin November untuk pencoblosan mungkin ya. Oke, mungkin sekian. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, sahabat seputar Thaliabu.com, kali ini kita akan akhiri dulu perjumpaan kita pada serial politik bersama tim LO Sasa saja, yakni Bapak Taulani Jafarudin yang sudah berkesempatan hari di sini, dan kita akan jumpa pada season berikutnya di lain waktu. Terima kasih. Salam.